Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai operasi if ya, atau kondisional. Nah, untuk memulainya kita akan masuk ke direktori latihan kita. Nah, saya akan masuk ke direktori JavaScript tutorial ini ya. Nah, kemudian saya akan masuk ke ini 21. Kita udah masuk ke episode 21. Nah, kemudian saya akan membuka Neovim-nya seperti ini ya. Kemudian saya akan buka sidebar-nya. Nah, selain dari itu, kita juga akan saya akan membuka Visual Studio Code sebagai flowchart-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini flowchart untuk operasi if di JavaScript. Nah, di sini ada perintah start ketika awal kita mulai coding. Kemudian di sini ada kondisi. Nah, ini percabangan if ya. Jika kondisi ini bernilai true, maka dia akan eksekusi blok dari if-nya. Jika dia bernilai false, maka dia akan end, selesai. Nah, akan dilewatin blok yang tidak memenuhi kondisi. Nah, flowchart sederhananya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita memiliki if yang hanya satu kondisi, tapi kita juga bisa menggunakan if bersarang, nanti kita contohkan ya. Nah, tapi sederhananya seperti ini prosesnya. Dia akan mengecek bernilai true ataupun bernilai false. Kalau dia bernilai true, dia akan masuk ke dalam block statement yang kita tentukan. Kemudian ketika bernilai false, dia akan melewati blok yang kita tentukan ini. Oke, ini akan saya minimize lagi. Oke, di sini saya akan membuat satu buah file baru ya, index.html. Nah, kemudian saya juga akan buat lagi menekan tombol A. Di sini folder JS script.js. Oke, seperti ini ya. Oke, kita akan buka dulu untuk JavaScript-nya. Dan saya juga akan buka untuk index.html-nya. Oke, index.html saya akan tambahkan dulu satu basic script HTML. Oke, saya CSS-nya akan saya hapus. Ini kemudian akan saya save ya. Oke, kemudian saya akan masuk ke JavaScript. Nah, kita akan kasih beberapa node-nya dulu ya. Jadi statement if akan mengeksekusi blok jika bernilai true. Statement if akan mengeksekusi blok jika bernilai true. Nah, jika bernilai false maka akan dilewatkan. Nah, perintah dasarnya seperti ini. Ini ada perintah if. Nah, kemudian di dalamnya ini ada kondisi. Nah, jika ini hanya mengeksekusi satu row, maka ini tinggal langsung di sini statementnya. Bisa seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan lebih dari satu row, kita harus menggunakan perintah if, kemudian di sini ada kondisi. Nah, kemudian di sini kita menggunakan block statement. Jadi diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, di sini adalah isi statementnya. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan blok, tapi yang lebih dianjurkan selalu menggunakan blok karena ketika kita tidak menggunakan blok dan ada kekeliruan maka agak membingungkan lah. Kalau saya biasanya konsisten dengan menggunakan blok, mau hanya satu row juga selalu menggunakan blok supaya kita lebih mudah juga untuk membacanya. Nah, kita contohkan ya, misalkan saya memiliki variabel di sini. Kita kasih let, misalkan saya kasih egg sama dengan 18. Nah, saya memiliki umur 18. Kemudian dari sini ini mau saya cek di sini if. Nah, if egg age sama dengan 18. Nah, baru di sini akan dieksekusi. Misalkan saya mau cetak console.log
kasih string umur Anda 18. Nah, seperti ini. Ini saya save, dia pindah ke atas ya, karena ini auto format. Nah, tapi ya seperti itulah. Dia akan mengeksekusi kalau hanya satu row. Nah, cara seperti ini, kalau satu row bisa langsung. Nah, kita coba ya untuk jalankan. Saya akan menekan Ctrl L untuk menjalankan live servernya. Saya akan klik kanan, kemudian saya akan inspect dan kita lihat konsolnya. Nah, di sini muncul ya umur Anda 18. Saya akan buat penyamping dengan codingannya. Oke, sidebarnya ini akan saya tutup ya, spasi E. Oke, ini JavaScript-nya. Nah, ini kalau misalkan kita taruh lagi di sini, nah misalkan kita ingin ini tidak keluar. Nah, misalkan kita console.log ini jalan. Nah, ini tetap jalan. Nah, walaupun misalkan ini kita ganti dengan 17 ya. Nah, lihat yang ini jalan, ini masih tetap jalan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak menggunakan block statement, dia hanya akan mengeksekusi satu row saja di bawahnya. Ini kalau kita tuliskan ini seperti ini, tapi ini dirapihkan oleh si prettier ya, jadinya otomatis dia ke atas karena dianggapnya ini adalah satu row yang hanya bisa dieksekusi. Oke, nah dia harapan teman-teman konsisten. Nah, dia teman-teman selalu menggunakan seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan simbol seperti ini, misalkan kita ingin mengeksekusi keduanya seperti ini. Nah, ini saya akan save, dia langsung rapikan. Lihat di sini tidak ada yang keluar ya. Berarti antara start kurung kurawal dan tutup kurung kurawal ini adalah satu kondisi yang harus terpenuhi oleh if ini. Selama ini tidak terpenuhi, maka dia tidak dijalankan. Taruhlah di sini saya ubah lagi 18, maka kedua-duanya ini akan muncul. Ini akan saya save. Nah, maka keduanya ini akan muncul. Nah, itu kalau misalkan kita memiliki kondisi seperti ini ya dan terpenuhi, maka kedua-duanya yang ada di dalam blok akan dieksekusi. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita memiliki lebih dari satu if? Nah, atau disebut juga if bersarang. Misalkan ini saya definisikan edge-nya di sini 16 seperti ini ya. Kemudian di sini saya mau membuat lagi variabel state. Misalkan saya kasih ID ya. Nah, kita memiliki dua variabel seperti ini. Nah, kemudian, nah ini kan harus kita cek ya. Jadi kalau misalkan ada yang umurnya 16 tahun dan state-nya adalah ID, dia masuk ke dalam kualifikasi. Misalkan kita akan cek if age sama dengan 16. Nah, kita akan kasih kurung kurawal. Nah, seperti yang tadi ya dijelaskan, kita konsisten menggunakan kurung kurawal supaya lebih mudah bacanya. Oke, kurung kurawal, kemudian kita akan cek lagi di sini. Kita cek lagi dengan if. Nah, misalkan kasih state. Nah, sama dengan ID. Nah, kemudian di sini saya akan kasih kurung kurawal lagi, kemudian kita akan cetak console.log. Nah, ini akan saya kasih string Anda kandidatnya. Oke, ini kita save. Nah, lihat ini bisa kita jalankan. Tapi kalau misalkan salah satu ini ada yang tidak terpenuhi, taruhlah misalkan ini kita kasih umurnya 17. Ketika kita save, maka dia tidak dijalankan. Atau misalkan ini terpenuhi 16, tetapi yang satunya ini tidak terpenuhi. Misalkan saya kasih I ya, ID. Saya save, nah ini juga sama tidak dijalankan. Jadinya dia ada dua kali pengecekan. Tetapi cara seperti ini tidak direkomendasikan ya. Hindari ketika kita menggunakan multiple if atau if bersarang, karena
ketika kita sudah membuat aplikasi yang cukup besar atau yang cukup rumit, maka dengan multiple seperti ini akan memperlambat proses karena dilakukan pengecekan 2 kali. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, kita sederhanakan, jangan menggunakan seperti ini. Nah, kita lakukan pengecekan di sini, if. Nah, kita lakukan pengecekan if state sama dengan ID. Nah, kita tambahkan operasi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu n age. Nah, sama dengan 16. Baru di dalamnya ini kita eksekusi. Nah, misalkan ini kita duplikat ya yang atas. Ini saya duplikat dan saya geser ke sini. Oke, kita save. Nah, ini berhasil juga kita jalankan. Tetapi secara penulisan ini lebih sederhana dan ini kalau misalkan baru seperti ini ya tidak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah memiliki script yang banyak dan cukup rumit, maka ini akan ada perbedaannya. Oke, itu mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya untuk kondisional. Nah, ke depan kita akan lebih banyak mempelajari mengenai kondisional. Ada if else, ada if else if, dan sebagainya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.